Kisah Barbie Shoe bukan sekedar cerita selebriti. Ini adalah kisah tentang keberanian, pencarian jati diri, dan menemukan makna sejati dalam hidup. Halo, selamat datang di True Stories Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya doakan kalian selalu sehat, bahagia, dan rezekinya lancar. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa perjalanan Barbie Shoe mulai dari dihianati, dicintai, dan ditemukan kembali hingga ditinggalkan, bangkit, dan mencintai dirinya sendiri. Sebuah transformasi yang sangat menginspirasi. Kisah ini telah saya rangkum dari beberapa sumber terpercaya di Taiwan. Barbie Shoe adalah bukti bahwa menemukan jati diri bukanlah sesuatu yang instan. Itu adalah proses panjang, penuh tantangan, air mata, perubahan, dan pelajaran hidup. Dari awal karirnya sebagai model hingga menjadi salah satu artis paling terkenal di Asia. Perjalanan hidupnya mencerminkan perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Sejak muda, Barbie telah menjalankan bakat luar biasa di dunia hiburan. Karirnya dimulai sebagai model pada tahun 1990-an bersama saudara perempuannya Desu dalam duo musik SOS yang kita kenal sebagai Sister of Shoe. Meski karir musik mereka tidak bertahan lama, itu menjadi gerbang bagi Barbie Shoe untuk memasuki dunia hiburan yang lebih luas. Setelah menekuni dunia modeling, ia mulai mendapat tawaran akting dalam berbagai serial televisi Taiwan. Puncaknya adalah ketika ia membintangi Meteor Garden tahun 2001 sebagai Sunshine, seorang gadis biasa yang berani melawan anak-anak konglomerat. Perannya tidak hanya memenangkan hati jutaan penonton di seluruh Asia, tetapi juga mengubah wajah industri televisi, membuka jalan bagi banyak adaptasi drama serupa di berbagai negara. Namun, di balik ketenaran dan sorotan kamera, Barbie menghadapi dilema besar. Apakah ia akan selamanya dikenang sebagai Sunshine? Apakah ia hanya seorang karakter yang hidup dalam bayang-bayangan perannya? Dalam industri yang terus berubah, ia harus berjuang mempertahankan eksistensinya, menghadapi tekanan besar, kritik publik, dan tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar sebuah peran. Selain karirnya, kehidupan pribadi Barbie Shoe juga menjadi bahan perbincangan publik, terutama pernikahannya dengan pengusaha Tiongkok Wang Xiaofei. Pada awalnya, kisah mereka tampak seperti dongeng yang sempurna. Pernikahan mewah, kisah cinta yang dipuja banyak orang, dan kehidupannya yang terlihat glamor. Namun, di balik senyum yang dipertontonkan kepada dunia, ada perjuangan yang tidak terlihat. Tekanan publik, perbedaan budaya, rumor yang terus beredar, serta dinamika bisnis keluarga perlahan-lahan mengerus kebahagiaan mereka. Barbie Shoe pun merasa terjebak dalam ekspektasi yang terus menghampitnya. Pada tahun 2021, pernikahan mereka berakhir. Perpisahan ini menjadi pukulan besar bagi Barbie, tetapi juga sebuah titik balik dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia berani mengungkapkan perasaannya yang selama ini dipendam. Barbie Shoe pun berkata seperti ini, "Saya lupa bagaimana rasanya benar-benar bahagia," katanya dalam sebuah wawancara. Namun dari kehancuran itu, Barbie Shoe bangkit. Ia menemukan kembali dirinya yang dulu hilang, belajar mencintai diri sendiri, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain. Tak lama setelah perceraian, dunia dikejutkan dengan kabar bahwa Barbie Shoe menikah kembali dengan DJ Ko, cinta lama dari masa lalu. Sebuah keputusan yang dianggap gila oleh sebagian orang. Tetapi justru menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Setelah melalui berbagai fase dalam hidupnya, Barbie akhirnya memahami satu hal penting. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Ia memilih untuk fokus pada kesejahteraannya, emosionalnya, dan mentalnya. Berani mengambil keputusan yang membuatnya lebih bahagia dan tidak lagi hidup untuk ekspektasi orang lain. Dari kisahnya kita belajar bahwa tidak apa-apa untuk berubah, untuk gagal, untuk bangkit lagi, dan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Barbie mengajarkan kita bahwa seseorang tidak perlu hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Tidak harus memenuhi ekspektasi dunia, tidak cukup menjadi diri sendiri yang autentik.
Ia tidak takut mengambil langkah besar demi kebahagiaannya. Keputusan menikah kembali dengan Dijeko adalah contoh nyata bahwa kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Meski dunia mungkin tidak memahaminya, kali ini saya memilih untuk hidup, untuk diri saya sendiri, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kisah Barbie Hsu bukan sekedar cerita selebriti. Ini adalah kisah tentang keberanian, pencarian jati diri, dan menemukan makna sejati dalam hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa kita semua berhak memiliki kebahagiaan, berhak melepaskan yang tidak lagi membawa kebaikan, dan berhak untuk hidup sesuai dengan hati kita sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Tidak ada satupun kegagalan yang dapat menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan. Selama kita berani terus melangkah ke depan, berani mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Kisah Barbie Hsu adalah pengingat bagi kita semua jika ada satu hal yang bisa kita pelajari darinya. Itu adalah ambil langkah kecil untuk memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri. Mungkin kita semua terinspirasi dari kisah Barbie Hsu untuk hidup lebih berani, lebih tulus, dan lebih mencintai diri sendiri. Bagikan kisah ini, dukung satu sama lain, dan jadilah bagian dari komunitas yang saling menguatkan. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Tetap pantau True Stories Channel untuk cerita inspiratif lainnya. Terima kasih.